Selamat sore guys. Saya sekarang berada dengan Bapak Salmon Salu. Beliau adalah seorang pensiunan PDAM yang sudah bekerja hingga 33 tahun 7 bulan. Ingin tahu bagaimana ceritanya? Sejak awal adanya PDAM, kita langsung mendengarkan sekilas cerita dari Bapak tentang proses. Kira-kira Bapak mulai start bekerja di Kabupaten TTU itu di PDAM itu sejak usia berapa dan tahun berapa? Saya kerja di PDAM dari tahun, kalau di KEFA tahun 77, kalau kerja di mulai berawal dari 3 tahun di P2T Kupang. Nah, itu dari P2T Kupang saya langsung dimutasikan di KEFA Manado di PDAM TTU. Tahun 80 saya sudah bekerja. Waktu Bapak dimutasikan ke kantor PDAM TTU itu apakah sudah memiliki kantor? Jalan kaki, habis itu beralih ke sepeda, baru beralih ke motor. Itu yang peralihan dari jalan kaki ke sepeda itu kira-kira berapa tahun Pak? Agak lama, sekitar tahun 8. Dari jalan kaki ke tahun 84 beralih ke sepeda. Terus ke memiliki kendaraan dan bangunan dinas itu kira-kira di tahun berapa? Ya sekitar tahun 84 kan dulu di PU. Habis itu setelah tahun 86 tambah diri sendiri baru masih di PAM. Berarti di sekitaran tahun 80-an, 90-an itu Suara kantornya. Setelah itu bagaimana dengan gaji upah yang Bapak terima? Apakah dari pertama Bapak dimutasi dari Kupang ke sini, apakah upah terus meningkat? Ataukah dia meningkat menurun? Meningkat menurun. Karena begini, waktu itu masuk pertama dari ke PAM TTU, dikasih ke PAM TTU dengan standar honor itu 18.000. Biasa 1 tahun naik jadi 24, habis itu turun kembali 12.000. Yang turun ke 12.000 itu soal apakah ada? Memang waktu itu mungkin dari dana lah bagaimana, tahu PU kan kami masih gabungan dengan PU. Jadi honor itu ada yang tidak mampu keluar, tapi sekarang dari usia kerja Bapak yang 33 tahun 7 bulan itu status Bapak sebagai apa? Tetap sebagai honor apakah sudah PNS? tetap sebagai honor di PAM. Beliau sudah bekerja selama 33 tahun 7 bulan Ya. Tapi statusnya tetap honor. Iya. Nah itu kalau yang staf-staf baru yang baru sekitar 2 atau 3 bulan bekerja atau 4 bulan bekerja, apakah mereka langsung diangkat? 1 tahun begitu mereka diangkat jadi PNS, tapi saya tetap. Itu perasaan Bapak seperti apa? Saya merasa rugi, tapi saya mau berhenti, saya mau cari hidup dengan cara apa? Karena saya sudah menyatu di TTU dengan PAM. Terpaksa saya kerja seperti begitu, bertahan. Terus tata letak pertama pemasangan barang-barang yang seperti ini itu di seputaran kota, letaknya Bapak tahu sampai sekarang? Saya tahu. Itu seperti apa yang Bapak? Pokoknya semua letaknya pipa yang terpasang dari artinya tiap jalur itu saya sudah tahu. Oh ini begini, ini begini. Dari saya sudah tahu persis. Nah sekarang
ketika Bapak selesai itu, apakah Bapak punya pendapatan sewaktu Bapak bekerja dengan pekerjaan setelah Bapak keluar itu, mana yang lebih besar? Kalau mau banding, kalau di luar, menurut pengalaman saya, di luar lebih besar. Ya, saya itu sudah menyatu dengan pemerintah, artinya dengan PAM, TTU. Bukan, maksudnya begini Bapak. Jadi Bapak punya sampingan kan menerima telepon dari Ya, pelanggan-pelanggan yang sudah mengetahui bahwa Bapak Ya. ini sebenarnya bisa untuk pasang pipa, bongkar bangkit, semua itu dengan ukuran pipa segala macam. ya, Untuk TPU kan banyak orang sudah mengenal Bapak. ya. Nah sekarang saya ingin tanya ke Bapak, apakah pendapatan Bapak yang setelah pensiun yang sekarang ini dengan yang sewaktu Bapak masih bekerja, apakah lebih besar yang waktu masih bekerja, apakah yang sesudah pensiun? Saya rasa ya sesudah pensiun ini lebih bagus. Saya kan bebas. Oh, Dan berarti saya bisa bergerak. Kalau kita masih di dalam dinas, terikat. Kita tidak bisa bergerak untuk cari hidup. Paling kita mengharapkan saja itu. setelah itu yang terakhir Bapak, saya ingin tahu dari Bapak, apa sih saran Bapak kepada orang-orang di sini kalau misalnya ingin kawan orang-orang TTU, Ya, kalau ingin namanya pasang pipa atau apa, tinggal hubungi Bapak. ya. Silakan Bapak omong sini untuk masyarakat TTU Untuk masyarakat TTU, wilayah kota. wilayah kota Kefamananu, khususnya Kabupaten TTU, kalau ada kesulitan untuk di perpipaan untuk TTU, bisa hubungi saya untuk kita bekerja sama. Nomornya Bapak, nomor HP-nya? Nomor HP 081 237 926 110. Dengan Bapak siapa? Dan Bapak Salmo Salu. Ya begitu guys, sekilas cerita saya dengan Bapak Salmon Salu. Beliau meskipun sudah berusia tua, tapi masih punya andil untuk selalu membantu masyarakat perkotaan yang mengeluh tentang kekurangan air, macetnya pipa dan segala macam. Beliau sampai sekarang masih punya barang-barangnya semua lengkap. Lengkap. Ukuran pipa silakan langsung tanya ke beliau. Beliau sangat tahu jelas harga pipa dan semua ukuran, harga keran, semua ukuran beliau tahu. Silakan langsung berkomunikasi dengan beliau, dijamin aman. Sampai jumpa.